Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan filosofis yang, benar-benar dalam. Kita akan bedah tuntas sebuah teks yang bakal menantang pemahaman kita semua tentang apa itu realitas dan siapa diri kita sebenarnya. Kita langsung aja mulai dengan klaim yang paling radikal dari teks ini. Dengerin baik-baik. Aku menyaksikan hidupku sendiri, sebenarnya tiada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan yang hidup. Wow, pernyataan ini yang jadi panggung buat kita ngobrolin kesadaran yang luar biasa dalam. Nah, untuk bisa memahami ide yang sedalam ini, sumbernya bilang kita butuh seorang pemandu, namanya guru mursyid. Dia yang akan nuntun kita di jalan pengetahuan ini. Dan ini bukan sembarang guru ya, peran guru mursyid itu fundamental banget. Dia itu ngebantu kita untuk mengubah cara kita memandang segalanya dari akar-akarnya. Teks ini ngejelasin bimbingan dari guru ini lewat 3 metafora penyembuhan. Ini keren banget. Pertama, menyembuhkan penyakit kulit. Artinya kita harus lihat lebih dari sekedar permukaan. Kedua, menyembuhkan orang buta. Ini soal ngebangkitin kesadaran sejati kita. Dan yang terakhir, yang paling dalam, menghidupkan orang mati. Ini maksudnya mengaktifkan mata kolbu atau mata hati supaya kita bisa melihat realitas secara langsung, bukan cuma pakai mata kepala. Nah, disinilah petanya dibentangkan. Perjalanan kita ini dibagi jadi 2 alam yang ternyata saling nyambung. Ada semesta kecil, yaitu diri kita sendiri, dunia batin kita. Dan ada semesta besar, yaitu Tuhan, realitas ilahi yang mencakup segalanya. Jadi, uniknya, jalan untuk memahami semesta besar itu nggak dimulai dengan ngelihat keluar, ke bintang-bintang atau galaksi. Justru sebaliknya, kita harus berbalik ke dalam, ke diri kita sendiri. Jadi, pertanyaannya kan, untuk kenal realitas tertinggi, kita harus mulai dari mana? Nah, teks ini ngasih jawaban yang sangat spesifik. Dan jawabannya ada di sini. Sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenalah diri. Sebelum kita mengenal diri, kenalah Muhammad lebih dahulu. Ini nunjukin ada semacam hierarki spiritual. Jadi, pengenalan diri itu ternyata berlapis-lapis dan kita harus mulai dari akarnya dulu. Oke, gimana urutannya? Sumbernya ngejelasin kalau hal pertama yang diciptakan Tuhan, bahkan sebelum alam semesta ini ada, itu adalah Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Nah, penting banget nih buat dicatat. Ini bukan cuma merujuk ke sosok Nabi Muhammad secara historis ya, tapi ini adalah konsep tentang sebuah cahaya spiritual, kesadaran pertama yang jadi cikal bakal semua ciptaan. Dan ini bukan cuma pelajaran tentang penciptaan alam semesta loh. Justru, teks ini nyambungin cahaya pertama tadi langsung ke esensi diri kita, diri Anda. Menurut sumber ini, inti terdalam dari diri kita adalah nyawa. Dan hakikat dari nyawa itu sendiri adalah Nur Muhammad. Jadi, nyawa kita itu ibarat percikan dari cahaya pertama tadi. Terus, hakikat dari Nur Muhammad itu apa? Ternyata itu adalah sifat Allah. Manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, seperti Maha Hidup, Maha Melihat, Maha Kuasa, dan puncaknya, hakikat dari sifat Allah adalah zat Allah itu sendiri. Lihat kan? Ini jadi kayak rantai yang gak terputus yang nyambungin jiwa kita, lapis demi lapis, langsung ke esensi Tuhan yang paling hakiki. Jadi bisa disimpulkan, di dalam diri kita ini ada 3 dimensi. Ada diri terdiri atau Adam, ini wujud fisik kita. Ada diri terperi atau Muhammad, ini realitas spiritual kita. Dan di intinya ada diri sebenarnya, yaitu rahasia ilahi di dalam diri kita. Oke, setelah kita paham soal alam semesta di dalam diri kita, langkah terakhirnya adalah menyadari hubungannya dengan semesta besar. Dan ini butuh proses transformasi spiritual. Nah, transformasi ini disebut fana. Apa itu fana? Sederhananya, ini adalah kondisi spiritual di mana perasaan ego kita, perasaan aku yang terpisah ini, mulai larut dan lenyap. Dan proses fana ini ada 3 tahap. Pertama, fana fil af'al. Kita sadar bahwa semua perbuatan di alam semesta ini sebenarnya perbuatan Tuhan. Kedua, fana fis sifat. Kita melihat semua kualitas, kayak hidup, penglihatan, kekuatan, itu semua sifat Tuhan. Dan yang terakhir, fana fis zat. Puncaknya, kita menyadari bahwa nggak ada wujud yang benar-benar ada, kecuali wujud Tuhan. Setelah fana, setelah ilusi diri yang terpisah itu lenyap, apa yang terjadi? Datanglah baqa. Baqa ini artinya kekal atau abadi. Ini adalah keadaan di mana kita tinggal di dalam realitas ilahi. Jadi, gimana sih wujud realitas kalau dilihat dari perspektif tertinggi ini? Dari mata baqa, teks ini merangkumnya dengan indah.
Insan itu rahasiaku itu sifatku, dan sifatku adalah aku juga. Ini nunjukin hubungan yang intim banget, nggak terpisahkan antara manusia dan Tuhan. Jadi intinya apa? Intinya, setiap orang, setiap tindakan, setiap benda yang kita lihat, itu bukan lagi entitas yang terpisah. Semuanya adalah manifestasi langsung dari satu realitas tunggal yang mencakup segalanya. Perbedaan antara pencipta dan ciptaan jadi kabur. Dan ini membawa kita pada kesimpulan akhir yang paling pamungkas dari teks ini. Tiada yang wujud di alam ini kecuali Allah. Nah, sebagai penutup, kita tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau seluruh alam semesta ini adalah cerminan, lalu kesadaran yang ada di dalam diri Anda saat ini, itu cerminan dari apa?